Aku berdiri di sini di hadapan kalian semua, mengenang kembali warisan 4 tahun yang telah kita buat bersama. Apakah kalian melihatnya? Gadis dalam gaun wisuda yang memberikan pidato luar biasa itu? Ya, itu aku, Taylor Flores. Lihatlah orang tuaku, mereka terlihat sangat bangga padaku. Oh, tapi aku tidak akan pernah melupakan wajah ini. Ini Jonas, musuh bebuyutanku. Kami adalah 2 siswa terbaik di sekolah kami, dan telah bersaing satu sama lain sejak lama. Tapi, sayang sekali Jonas, kamu kalah dalam pertarungan terakhir, karena akulah yang diminta memberikan pidato kelulusan, bukan kamu. Dapat dikatakan bahwa aku sudah menyiapkan semuanya setelah SMA. Pertama, aku akan pindah ke New York untuk kuliah di perguruan tinggi paling bergensi di kota itu, jurusan bahasa Inggris tentunya. Kemudian, ketika aku lulus kuliah, aku akan menulis novel pertamaku dan menerbitkannya secara aklamasi dan berjaya. Nah, itulah yang aku sebut sebagai rencana yang sempurna. Tunggu saja. Kalian akan melihat wajahku di ribuan sampul buku. Waktunya Taylor Flores telah tiba. Aku ingin halaman-halaman itu selesai paling lambat hari Jumat. Jika tidak, bersiaplah untuk pemotongan gaji bulan ini. Aku benci deadline. Seperti yang kalian lihat, hidupku tidak berjalan sesuai rencana. Kalian tanya apa yang salah? Nah, setelah aku lulus kuliah, aku mengejar impianku menjadi penulis. Tetapi setiap agen dan penerbit yang aku kirimi novelku menolaknya. Aku terus memaksakan diri untuk menulis lebih banyak. Tetapi akhirnya aku mengalami writer's block. Aku tidak bisa lagi membuat cerita. Jadi aku memutuskan untuk beralih menulis untuk surat kabar. Dulu aku berpikir jika aku harus menulis untuk sebuah surat kabar, setidaknya surat kabar itu akan terkenal. Tapi hidup bukanlah dongeng. Sebaliknya, kehidupan justru kejam dan tidak adil. Ya, setidaknya itulah yang terjadi padaku. Karena surat kabar pilihanku berkali-kali menolakku. Jadi sekarang aku berakhir di sini, bekerja untuk situs berita tak dikenal ini dengan manajer yang selalu pemarah. Oke, jadi kembali ke apa yang terjadi di kantor. Tiba-tiba ponselku berbunyi menulis sebuah email. Oh tidak, ini adalah undangan reuni SMA-ku. Tidak mungkin aku bisa kembali ke kampung halamanku dan bertemu semua orang. Mereka semua akan melihat kalau aku akan menjadi pecundang dan aku akan menjadi bahan lucuan di pesta. Semua skenario terburuk terlintas di benakku, hingga ada telepon dari Amalia, sahabatku sejak SMA. Dia bertanya padaku apakah aku akan datang dan aku memberitahunya tidak akan pernah dalam sejuta tahun. Jika kamu tidak datang, maka semua orang akan berasumsi bahwa kamu gagal dalam hidup dan kamu terlalu malu untuk datang. Jadi, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah datang reuni dan tetap semangat. Astaga, Amalia ada benarnya dan pandai membujuk orang lain. Tak heran dia sekarang menjadi pengacara. Jadi, disinilah aku, di depan venue, merasa sangat gugup hingga aku pikir aku akan muntah. Tapi sekarang atau tidak sama sekali bukan? Aku hanya perlu menampilkan permainanku. Aku memasuki ruangan dan menemui banyak wajah asing. Apakah aku berada di tempat yang salah? Aku hendak pergi ketika tiba-tiba aku menabrak seseorang dan jatuh ke lantai. Aduh, aku mendongak. Itu adalah seorang wanita gemuk yang sedang menggendong bayinya dengan satu tangan dan menggenggam tangan balita dengan tangan lainnya. Aku langsung meminta maaf. Aku minta maaf, kuharap aku tidak melukai anakmu. Oh, tidak apa-apa. Kamu beruntung perutku cukup besar untuk menghalangimu. Dia kemudian berhenti dan melihat ke arahku lebih dekat. Apakah itu kamu, Taylor? Kamu terlihat hebat. Ayo masuk. Pestanya baru saja dimulai. Tunggu, dia mengenalku? Tapi siapa dia? Aku kira dia memang terlihat familiar. Mungkin aku harus menunggu Amalia dan bertanya padanya, karena dia terus berhubungan dengan sebagian besar teman sekelas kami. Aku melihat sekeliling, mencoba mencari seseorang yang familiar untuk diajak ngobrol, tapi astaga, kenapa susah sekali. Tapi kemudian aku melihat seorang wanita yang memiliki rambut pirang panjang yang indah, dan aku langsung tahu siapa orangnya. Jessica, gadis paling cantik dan populer di SMA, dan kapten tim pemandu sorak. Aku berjalan ke arahnya, dan kami mulai mengejar ketinggalan. Kami banyak mengobrol dan dia sangat lucu. Aku tidak ingat dia begitu lucu. Ya Tuhan, kamu lucu sekali, Jess. Hey, Jessica. Aku mendengar Amalia berteriak. Aku melihat ke arahnya, dan dia berjalan menuju orang lain. Itu adalah wanita gemuk yang tadi. Jadi, dia Jessica? Ya ampun, dia pasti banyak berubah. Tapi, kalau itu Jessica,
Lalu siapa ini? Syukurlah aku tidak menyebutkan namanya sebelumnya. Aku pamit dari orang misterius ini, lalu berbisik ke Amalia, menanyakan siapa wanita yang aku ajak bicara itu. Aku juga tidak tahu kenapa kita tidak bertanya langsung padanya. Dia kemudian melakukan hal itu. Wanita itu memberi kami senyuman lucu sambil berkata, "Coba tebak, apakah kamu Ashley? Bukan? Natasha? Salah. Tiffany? Negatif. Tunggu, apa kamu punya hubungan keluarga dengan Jack Miller? Kamu mirip sekali dengannya." Hampir benar. Astaga, dia tidak ada hubungan keluarga dengan Jack Miller karena dia adalah Jack Miller. Nah, sekarang dia adalah Jill Miller. Ternyata, dia tidak pernah merasa nyaman menjadi laki-laki, sehingga setelah SMA, dia menjalani operasi transgender. Wow, itu luar biasa. Aku merasa agak pusing, jadi aku pergi ke kamar mandi untuk menyegarkan diri. Dalam perjalanan keluar, aku melihat wajah yang tidak asing lagi. Itu adalah Luke, pria paling tampan di SMA. Dia memungut sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Pria yang baik. Kami ngobrol sebentar dan, ternyata dia bekerja di sini sebagai petugas kebersihan. Dialah yang merekomendasikan untuk mengadakan reuni di sini, dan dia membersihkannya semaksimal mungkin agar nanti tidak memakan banyak waktu. Serius? Siapa sangka? Aku kembali ke pesta dan melihat Amalia berbicara dengan seorang pria. Oh, siapa pria tampan ini? Amalia memberi isyarat padaku dan memperkenalkannya padaku. Aku tidak bisa mempercayai telingaku. Itu adalah Jonas, musuh bebuyutanku. Jonas, kurcaci gemuk dengan wajah penuh jerawat, kini mirip model Abercrombie dan Fitch. Jonas baru saja memberitahuku bahwa dia baru saja dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi di perusahaannya. Sepertinya dia masih mempertahankan kebiasaan menyombongkannya. Beberapa hal tidak pernah berubah. Tiba-tiba, Jonas bertanya padaku, "Bagaimana denganmu, Taylor? Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Oh, sial. Aku tidak bisa memberitahu dia bahwa aku bekerja untuk situs berita buruk ini. Itu akan sangat memalukan. Jadi, sambil berpikir cepat, aku berkata bahwa aku adalah editor pelaksana untuk surat kabar besar di New York ini. Jonas dan Amalia menatapku dengan kaget. "Di hadapanmu, Jonas? Jika aku punya mikrofon, aku pasti akan menjatuhkannya." Aku bertanya kepada Jonas, dia dipromosikan ke posisi apa, dan dia menjawab, aku mendapat Chief Technical Officer. Usaha yang bagus, tapi itu tidak sebanding dengan pekerjaan aku yang luar biasa. Aku memenangkan pertarungan itu, pecundang. Secara umum, reuni berjalan cukup baik, meskipun aku harus berbohong tentang diriku sendiri. Tetapi apapun yang terjadi, aku tidak akan bertemu Jonas lagi, kan? Salah, seminggu kemudian, aku menerima permintaan pertemanan Facebook darinya. Awalnya, aku mengabaikannya, tapi beberapa hari kemudian, dia mengirimiku pesan melalui Messenger, menanyakan kenapa aku tidak menerimanya di Facebook. Itu sangat menjengkelkan. Baik, tapi pertama-tama, aku harus menyesuaikan ulang halamanku. Aku perlu menyembunyikan foto, status, dan tag yang terkait dengan perusahaanku. Selesai. Lalu Jonas mulai mengirimiku pesan. "Senang bertemu denganmu beberapa hari yang lalu. Apakah kamu ingin makan malam kapan-kapan?" Maaf? Apa? Apakah dia mengajakku berkencan? Atau apakah ini sebuah lelucon? Karena aku tinggal di New York, aku mengatakan kepadanya bahwa, dan ya Tuhan, dia juga tinggal di New York. Bagus. Namun masalahnya adalah, terakhir kali aku mengatakan kepadanya bahwa aku adalah manajer editing, dan itu adalah pekerjaan yang sibuk. Jadi, selama kencan kami, aku meminta Amalia untuk berpura-pura menjadi sekretarisku dan menelponku beberapa kali saat makan malam. Namun, sebelum kami dapat memainkan peran kami, Jonas lah yang menerima belasan panggilan telepon, dan kemudian harus keluar lebih awal karena terjadi insiden di perusahaannya. Setelah itu, dia cukup banyak mengirimiku pesan. Tapi karena masih merasa sakit hati karena ditinggalkan saat makan malam kemarin, aku hanya membalasnya setelah 30 menit, setiap saat. Namun, pada hari-hari ketika dia tidak mengirimiku pesan, aku mendapati diriku menatap ponselku dan ingin sekali mendengar kabar darinya. Jesus, aku jatuh cinta padanya. Jonas? Kenapa Jonas? Aku tidak bisa memahami diriku sendiri lagi dan tidak mampu menghentikan perasaanku. Jadi, saat dia bilang dia menyukaiku, aku bilang aku juga menyukainya. Dan tak lama kemudian, kami menjadi pasangan. Awalnya menyenangkan, tetapi kemudian Jonas bersikeras agar dia mengantarku ke tempat kerja dan menjemputku. Oh, tidak. Tentu saja aku menolaknya, tapi dia tidak mau menerima jawaban tidak.
Jadi, ketika Jonas menurunkan aku di kantor palsu, aku harus lari. Tidak, aku harus sprint 5 blok ke kantor asliku agar tiba tepat waktu. Dan kemudian di malam hari, aku harus berangkat 30 menit lebih awal untuk kembali ke kantor lain dan menunggu dia menjemputku. 3 kesempatan pertama, aku bisa mengatasinya. Tetapi Jonas ingin mengantarku ke tempat kerja setiap hari. Cukup, aku perlu istirahat dari semua ini. Akhirnya, aku menemukan alasan. Aku membeli sepeda dan mengatakan kepadanya bahwa aku ingin bersepeda ke tempat kerja karena itu baik untuk kesehatanku. Phew. Aku tidak punya waktu lagi untuk berlari 5 blok setiap hari karena aku harus mempersiapkan wawancara penting. Oh ya, aku melamar ke surat kabar impianku lagi. Jika aku masuk, aku tidak perlu berbohong kepada Jonas lagi. Dan untungnya, wawancaraku berjalan cukup baik. Aku tersenyum ketika aku berjalan menuju lift. Awalnya, cuma ada aku aja. Lalu, sekelompok karyawan masuk. Lift hendak menutup ketika tiba-tiba dari luar, seseorang meletakkan tangannya di antara pintu. Mohon tunggu. Dan saat itulah, aku melihat wajah yang familiar. Jonas! Mata kami bertemu, dan kami berdua tampak terkejut. Kemudian, salah satu karyawan berkata kepadanya, "Hei bos, aku sudah menyelesaikan laporannya dan akan mengirimkannya kepadamu malam ini." Apa? Kenapa pria itu berkata seperti itu padanya? Ketika lift mencapai lantai dasar, aku segera berlari keluar. Jonas berlari mengejarku, memegang tanganku dan berkata, "Tunggu, biar aku jelaskan." Apa yang perlu dijelaskan? Kita berdua berbohong satu sama lain. Jonas memelukku dan berusaha membuatku tetap tenang. Lalu dia mulai menceritakan semuanya padaku. Ya Tuhan, ternyata dia adalah manajer editor surat kabar ini. Ya. Itu menjelaskan banyak hal. Aku seharusnya tahu dia tidak bekerja di bidang teknologi karena aku pernah memintanya untuk memperbaiki laptopku dan dia akhirnya mengunci diri dari pekerjaan itu. Mendengarmu bilang kalau kamu mendapatkan pekerjaanku, aku terkejut. Aku tidak ingin mempermalukanmu, jadi aku mengambil posisi lain. Jadi dia tahu sejak awal aku berbohong. Lalu kenapa kamu ngotot mengantarku ke tempat kerja? Padahal kamu sudah tahu aku tidak bekerja di sana. Aku hanya mempermainkanmu. Selain itu, aku agak penasaran untuk melihat berapa lama kamu bisa terus berbohong. Aku minta maaf. Tapi sebenarnya, aku menyukaimu. Aku menyukaimu sejak SMA. Saat itu, aku selalu bersaing denganmu, karena aku ingin kamu memperhatikanku. Kupikir aku akan membuat ulah. Tapi, kalau dipikir-pikir lagi, itu semua salahku. Jika aku tidak berbohong sejak awal, Jonas tidak perlu berbohong tentang dirinya sendiri. Tepat pada saat itu, aku menerima email dari HRD. Ya Tuhan, aku masuk. Mereka sangat terkesan denganku, sehingga mereka harus segera mengirim email kepadaku. Saking senangnya, aku memeluk Jonas sambil dia berkata, "Selamat newbie, sekarang ayo mulai bekerja. Tugas pertamamu adalah pergi makan malam bersamaku." Ya, jadi sekarang Jonas dan aku bekerja di tempat yang sama. Dan dia bosku. Dulu, aku benci kalah darinya. Tetapi sekarang, dia adalah pacarku. Aku merasa baik-baik saja. Sebenarnya, aku sangat bangga padanya. Susan, ayo cepat atau kita bakal telat nonton House of Gucci. Tunggu dulu, mana Susan? Aku mencari-cari dan melihat temanku berdiri di sana. Lola, bukankah itu mobilmu? Kulihat arah yang ditunjuk Susan. Dan kulihat mobil kesayanganku rebahan di bagian belakang truk derek. Hebat, satu-satunya sarana transportasi kami di derek karena parkir liar. Begitu berat untuk perjalanan nonton film. Ya sudah, kita akhiri saja hari ini. Jalan pikiranku terhenti ketika, sesuatu jatuh di bajuku. Burung bodoh itu. Tak bisa dipercaya, ini kaos baruku. Dan sekarang kaosnya terkena kotoran burung. Oh ya, selamat datang di hari yang normal di hidup seorang Laura pembawa sial. Ya, aku sudah dijuluki itu sejak masih kecil. Semua kerabatku, kecuali orang tuaku, selalu ekstra waspada terhadapku. Lalu saat aku 12 tahun, selama pertemuan keluarga yang membosankan, aku tak sengaja dengar perdebatan panas antara pamanku dan orang tuaku. Berhentilah mengingkari. Gadis itu sial. Kirimkan dia ke sekolah asrama. Di mana saja selama dia jauh dari keluarga ini. Kau ini bersikap tak masuk akal. Ini putriku yang kau bicarakan.
Fakta kalau kau kehilangan pekerjaanmu tak ada hubungan dengannya. Dia cuma anak-anak. Itu benar. Ini bukan salah Lola. Kau harus berhenti menyalahkan dia atas semuanya hanya karena kata-kata yang konyol. Ternyata kata-kata konyol yang dimaksud diucapkan seorang peramal di hari kelahiranku. Jadi, keluargaku punya bisnis produksi mebel terkenal di daerahnya. Tapi sayangnya, di hari aku dilahirkan, terjadi kebakaran di pabrik dan mereka kehilangan segala-galanya. Di hari yang sama, seorang peramal melewati rumahku dan melontarkan kalimat yang membuat semua orang di keluarga panik. Bayi baru lahir itu bawa sial yang akan membawa kemalangan bagi seluruh keluarga. Jadi, itulah kenapa para kerabatku mengacuhkanku, tidak mengundangku ke pesta dan berbisik-bisik tentangku di belakangku. Aku tak ingin percaya dengan ramalan itu, tapi dengan semua nasib buruk yang kudapat sejauh ini, sulit untuk tidak mempercayainya. Apa kalian pernah bawa payung kemana-mana selama 6 hari berturut-turut? Ternyata cuacanya cerah. Lalu suatu hari di mana kau lupa membawanya, hujan turun? Atau pernahkah kau hampir saja akan menjilat es krim lezat, lalu kau tersandung dan menumpahkan semua es krim itu ke orang malang yang berdiri di depanmu? Ya, tak hanya aku ini tak beruntung untuk diriku sendiri, tapi nasib malangku juga mempengaruhi orang-orang di sekitarku. Tak heran aku ini jadi gadis pemalu yang berusaha keras untuk bisa berteman. Selain orang tuaku, aku hanya punya satu teman. Susan. Hei Lola, apa kau pernah kepikiran untuk mengakhiri nasib sialmu? Ada peramal yang sangat terkenal di kota. Mengakhiri nasib buruk? Ya, itu kedengarannya ide bagus. Aku sudah cukup jadi Lola si pembawa sial. Hari berikutnya, mengikuti arahan Susan, aku pergi ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Saat ku ketuk pintunya, aku sangat gugup dan bersemangat. Ku harap ini akhirnya akan jadi akhir dari nasib burukku. Seorang wanita berkerudung mempersilakanku masuk. Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi aku berseru. Hai, saya di sini karena saya dengar Anda bisa membantu menyingkirkan nasib sial saya, benar? Tolong bantu apapun yang diperlukan. Peramal itu duduk terdiam beberapa saat, lalu sebuah senyum tersunging di balik kerudungnya. Kau ini Lola, putri dari keluarga Gonzales, ya kan? Aku tertegun. Wah, dia pasti jago dalam pekerjaannya. Maksudku, aku bahkan belum memperkenalkan diriku sendiri. Tentu saja, aku sudah tahu kalau kau akan datang ke sini. Tapi akan sulit bagimu untuk menghapuskan kesialanmu. Hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa menghapus kesialanmu. Dia akan menanggung semua nasib buruk untukmu dan bahkan membawa keberuntungan di saat yang sama. Benarkah demikian? Tapi siapa gerangan itu di muka bumi ini? Aku berseru. Peramal itu tersenyum dan berkata kalau aku ingin petunjuk lebih lanjut, itu dikenakan biaya beberapa dolar lagi. Oh, baiklah, aku sudah pergi sejauh ini, jadi tak ada salahnya habiskan sisa uang saku bulananku untuk tahu siapa penyelamat misteriusku, ya kan? Lalu dia mengeluarkan tas serut dan mengocoknya. Dia menyuruhku untuk mengambil satu barang. Oh, itu adalah ubin kecil dengan satu huruf di atasnya. A. Wah, wah, wah. Menarik. Seseorang yang namanya berawalan dengan huruf A. Jangan takut Lola, alam semesta akan memberi isyarat padamu untuk segera menemukan orang itu. Aku lalu pulang ke rumah dan tidak berhenti memikirkan orang yang kukenal dengan nama A. Mari kita lihat. Orang yang paling potensial adalah Ariel, teman sekelasku yang sangat beruntung dalam segala hal. Itu benar, tak ada orang lain selain dia. Dia terlahir kaya dan beruntung. Dia bahkan tak pernah belajar tapi selalu dapat nilai bagus. Sebenarnya dia baru saja memenangkan undian sekolah. Hadiahnya suplai donat dan main bowling setahun lamanya. Jelas, dia kebalikanku dengan keberuntungan yang melekat pada dirinya. Tentu sedikit bumbu kesialanku tak akan membuatnya terlalu menderita, ya kan? Tapi jujur, aku tak suka dengan Ariel. Dia pemarah, suka menghina dan pamer. Tetap saja, Lola sayang, segalanya bisa saja dilakukan jika kau ingin akhir nasib sialmu. Jadi aku bertekad bahwa mulai besok, aku akan menjadikannya sahabatku. Bersama kami akan memiliki keseimbangan yang sempurna antara nasib buruk dan baik. Tapi lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Berteman dengan Ariel artinya aku harus terus-terusan memujinya dalam segala hal. Sepatu barunya, nilai tinggi, pilihan warna lipstik. Dia juga menyuruhku mengantrikan makan siangnya. Seseorang sepertiku yang kesusahan membawa makan siangku sendiri tanpa terjatuh, malah membawa 2. Tapi, anehnya, aku tak terjatuh. Sebenarnya, sejak aku mulai bergaul dengan Ariel, aku tidak ingat ada hal buruk yang terjadi.
Dengan keberuntungan baru yang kutemukan, aku mulai membuka diri pada teman sekelasku yang lain. Dan kalian tak akan percaya. Anak tak beruntung sepertiku bahkan memenangkan 2 tiket pembukaan wahana air yang baru. Jadi kuputuskan untuk berbagi satu dengan Ariel. Sejujurnya, keberuntungannya lah yang membuatku dapatkan tiket ini ya kan? Tapi, tunggu dulu. Apa itu Ariel yang terhuyung-huyung keluar dari ruang ganti dengan sepatu hak stilettonya? Dasar idiot! Dan tepat setelahnya, seperti yang kalian mungkin sudah tebak, dia terpeleset. Tapi yang membuatku terkejut, dengan panik dia juga pegangan ke lenganku dan menarikku jatuh bersamanya. Tapi, tunggu, kenapa aku tak merasakan sakit? Oh, apa aku sedang bermimpi? Apa cowok tampan ini barusan menyelamatkanku? Sedangkan Putri Ariel kukunya patah, jadi dia langsung pergi sambil menggerutu. Tak masalah, aku punya teman baru, pahlawanku yang sangat tampan, Anthony. Sejak itu aku dan Anthony saling ngobrol tiap hari. Dan seperti itulah kami resmi pacaran. Jujur saja, siapa yang pernah mengira kalau si Lola pembawa sial suatu hari akan punya pacar hebat seperti Anthony? Mungkin keberuntunganku akhirnya sudah berubah. Yeay! Jadi ramalan itu sudah terpenuhi. Ariel adalah orang yang membawakanku keberuntungan. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, Ariel sepertinya tak mengalami kesialan sama sekali sementara itu. Ya, terlepas dari insiden kuku, tapi pada situasi itu, dia beruntung pergelangan kakinya tak terkilir atau apapun. Mungkin kita semua sedang menaiki kereta keberuntungan untuk kali ini, tapi masih ada satu hal yang tak bisa ku mengerti. Sayang, kenapa hari ini kau terlambat sekali? Maaf, babe, banku kempes di perjalanan. 2 kali. Ya, kalian bisa lihat, dia pasti mengalami banyak sekali kesialan akhir-akhir ini. Tapi tunggu, Anthony juga namanya yang berawalan dengan huruf A. Apa mungkin Anthony lah yang menanggung nasib sialku, bukan Ariel? Oh, tidak, ini tak mungkin terjadi. Lalu, selama beberapa minggu kemudian, kecurigaanku terbukti. Anthony kehilangan ponselnya. Dia salah mengumpulkan tugasnya, mengambil anjing yang salah dari dokter hewan, dan bahkan menabrak vas mahal baru milik ibunya. Prank! Aku bisa saja terus jadi pembawa sial, tapi aku tak mau orang-orang yang kusayangi menanggung derita ini untukku. Justru, aku perlu cara untuk membantu Anthony lepas dari hal ini selamanya. Mungkin dia bisa berteman dengan seseorang yang sangat beruntung, maka ini akan membalikkan nasib sialnya. Dengan rencana ini di pikiranku, ku atur piknik untuk kami berdua, lalu mengajak juga orang terberuntung yang ku kenal, Ariel. Awalnya, semuanya tampak berjalan sangat baik. Tidak ada hujan dan tidak ada semut menggerubungi sandwich kami. Tapi kemudian ku perhatikan Ariel terkekeh dan memainkan rambutnya saat dia menatap Anthony. Oh tidak, Ariel naksir pada pacarku. Masalahnya, semakin kulihat mereka bersama, bahagia dan aman dari kesialan, makin kusimpulkan kalau Anthony lebih baik tidak bersamaku. Jadi, aku mulai mengabaikan panggilan telepon dan pesannya, dan dengan sengaja menghindari tempat-tempat yang aku tahu dia akan berada. Semuanya berjalan lancar, hingga dia muncul di luar sekolahku. Lola, kenapa kau mengabaikanku? Apa salahku? Aku berpura-pura tak dengar apa-apa dan terus berjalan, tapi dia lari mengejar dan meraih pergelangan tanganku. Jadi aku berteriak padanya, "Tak ada, kau sempurna. Itulah kenapa aku berhenti bicara padamu. Aku ini pembawa sial, dan kau pantas dapat yang lebih baik." Dia memberiku pandangan bingung, jadi kujelaskan semua soal bagaimana nasib buruk selalu mengikutiku dan orang-orang terdekatku. Dan itulah kenapa aku mengatur kencan untuknya dan Ariel. Kau ini bodoh sekali. Apa kau sungguh siap membuang semua yang kita punya hanya karena sebuah ramalan bodoh? Ditambah, aku bukan objek yang bisa kau berikan begitu saja ke siapapun yang kau mau. Lalu dia bergegas pergi. Ini buruk sekali. Sekarang aku sudah kehilangan pacarku yang luar biasa, manis dan penuh perhatian, dan aku hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Kemudian malam itu, ibu masuk ke ruang tengah dan melihatku terpuruk di sofa menangis. Ia bertanya padaku ada masalah apa, dan kuceritakan semua tentang nasib burukku, si peramal, dan bagaimana aku kehilangan pacar karenanya. Kurasa ini waktunya untuk mengunjungi si peramal ini. Mungkin itu peramal dari semenjak kau lahir. Aku tak melihatnya saat itu karena aku di rumah sakit bersamamu. Jika memang benar dia,
Aku ingin tahu sekali kenapa dia memutuskan memberi begitu banyak beban di keluarga kita dengan kata-katanya yang tak masuk akal. Hari berikutnya, aku dan ibu pergi ke tempat si peramal. Ibu menarik cadar dari wajahnya dan menatapnya dengan terkejut. Ternyata mereka bersekolah bersama, dan dulu wanita ini iri dengan nasib baik ibuku. Kecemburuan yang tak pernah bisa dia lupakan. Jadi dia berusaha menyabotase ibu dengan mengatakan ramalan konyol itu tak hanya kepadaku, tapi juga pada seluruh keluarga kami. Memikirkan itu, sepanjang masa anak-anakku, kerabatku memperlakukanku seperti jimat sial. Jadi begitulah caraku bersikap. Aku mengasingkan diri, merasa tidak aman, dan tidak percaya diri. Mungkin energi negatifku yang membuatku tidak beruntung. Bukan ramalan bodoh itu. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, ibu memastikan seluruh kota tahu bahwa si peramal itu penipu. Dia menulis permintaan maaf secara terbuka kepada kami dan membayar kompensasi kepada kami. Sedangkan kuputuskan bahwa ini saatnya untuk membuat keberuntunganku sendiri. Jadi, kutemui Anthony dan menyerahkan 2 tiket wahana air. Lalu minta maaf atas semua omong kosong tahayulku. Tampaknya dia menghargai tindakan itu dan memaafkanku. Jadi, kita kembali bersama. Yeay! Mulai sekarang, yang ada hanya energi positif, pikiran yang bahagia, dan meraih peluang dalam hidup. Hal terpenting yang kupelajari adalah, jika kau lihat hidup ini indah, maka hidup ini akan selalu indah bagimu. Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Cowok tampan di hadapanku itu adalah Ethan, orang yang aku suka sejak aku berumur 14 tahun. Saat itu, Ethan adalah rekan bisnis ayahku. Jadi dia sering datang ke rumah kami untuk makan malam. Selama bertahun-tahun aku menyukainya diam-diam. Namun kini, di usia 19 tahun, aku akhirnya bisa jujur mengenai perasaanku. Jadi, ketika aku bertemu dengannya secara kebetulan di toko kelontong, rasanya memang begitu. Dia mengundangku untuk minum di kafe terdekat, dan kami langsung cocok. Kami mulai sering kencan, dan sekarang kami menjadi pasangan resmi. Hanya ada satu hal yang membuatku khawatir. Ethan baru saja bercerai dan memiliki seorang putri berusia 10 tahun, Clarice. Selalu ada di sisinya. Sambil melamun, aku tidak bisa menyembunyikan diri dari pikiran menjadi ibu tiri seseorang. Ya ampun, aku belum ingin menjadi seorang ibu. Jangan khawatir, Clarice adalah anak yang lucu. Aku tahu kalian berdua akan akur. Clarice memberiku senyuman licik saat dia melihatku. Ikan lain terpancing. Hah? Hei, itu bukan cara yang benar. Minta maaf, sekarang. Ethan segera berkata. Clarice mengeluarkan suara keras. Lalu dengan enggan meminta maaf. Hebat. Kapan berteman dengan gadis nakal berusia 10 tahun jadi hal yang menyenangkan? Aku memahami ini lebih baik karena aku memiliki adik perempuan. Entah dia membuatku pusing atau marah padaku karena ingin permen. Dan aku yakin Clarice juga akan melakukan hal yang sama. Suatu hari, Ethan menelponku dengan panik dan mengatakan bahwa dia ada urusan mendesak. Mereka memberitahuku di saat-saat terakhir. Aku tidak punya waktu untuk mencari babysitter. Bisa bantu rawat Clarice selama beberapa hari? Apa? Aku baru saja bertemu gadis itu, dan sekarang aku harus memikirkannya selama beberapa hari? Aku masih tidak tahu harus berkata apa sementara Ethan melanjutkan. Aku akan menebusnya setelah ini. Dan kemudian, hal berikutnya yang ku ketahui, Clarice ada di depan pintu rumahku. Astaga, seseorang tolong aku. Ya, kamu tahu gadis-gadis seusia itu, seperti adik perempuanku. Aku terus mengutarakan kata-kataku sementara Mike hanya tersenyum dan sedikit menggelengkan kepalanya. Aku harus membuatnya menyukaiku untuk menyenangkan hati Ethan. Jadi, Mike sayang, bisakah kamu ikut jalan-jalan bersama kami? Serius? Tolong, bukankah kamu baik-baik saja dengan para wanita? Bagus, kamu tahu aku tidak bisa mengatakan tidak padamu. Aku membawa Clarice ke taman hiburan. Dia mengerutkan kening saat dia melihat Mike. Siapa ini? Aku tidak suka orang asing. Aku tersenyum dan berkata, ini Mike. Dia sangat keren dan aku tidak peduli. Cindy, kamu menyeretku ke dalam situasi seperti apa? Sobat, aku harus bertanya pada diri sendiri pertanyaan itu. Ini tidak seperti yang kubayangkan. Tamasya berubah menjadi kompetisi di antara mereka. Clarice menantang Mike untuk bermain game demi game dengannya sampai dia menang. Pada akhirnya, mereka bermain dengan senjata air, dan aku tahu pasti Mike membiarkan dia menang. Tapi begitu dia melepaskan pistol airnya, Clarice menyemprotkan air ke seluruh tubuhnya, membuatnya basah kuyup. Ups, apa ini? Itulah harga yang harus dibayar bagi yang kalah.
Oke Cindy, sudah cukup. Selamat bersenang-senang. Dan dia bergegas pergi. Oh tidak, apa yang telah aku lakukan padanya? Aku berdiri di sana tercengang, menatap Clarice. Oke, jadi itu agak lucu, tapi aku tidak bisa menertawakan temanku yang malang itu. Aku mau es krim. Clarice menyeringai lalu melompat pergi. Es krim. Seorang gadis yang mengincar hatiku sendiri. Dalam perjalanan pulang, kami berbicara banyak tentang acara favoritnya, klub pengasuh bayi, dan bagaimana Stacy adalah karakter favoritnya. Mungkin hari ini tidak terlalu buruk. Beberapa hari kemudian, Ethan kembali dan aku sangat senang bertemu dengannya. Terima kasih banyak telah merawat Clarice. Sementara itu, aku melihat Clarice perlahan mundur, dengan ekspresi canggung di wajahnya. Kupikir dia akan sama bahagianya denganku saat bertemu dengannya, tapi ternyata tidak seperti itu. Sayang, kamu baik-baik saja? Apakah kamu sakit? Aku baik-baik saja. Aku harus pergi ke kamarku. Setelah itu, saat makan malam, pertanyaan "apa kamu sakit?" dilontarkan tak kurang dari 10 kali. Dan itu membuatku mual juga. Ku bilang aku tidak sakit, dan aku tidak ingin ke dokter. Ethan, menurutku Clarice baik-baik saja, jadi mungkin berhenti bertanya padanya. Mendengar itu, Ethan tampak risih dan berbalik. Aneh. Apa yang salah dengan mereka? Mungkin ini hanya perbuatan mereka. Apapun itu, aku tidak menikmati suasana yang berat ini. Keesokan harinya setelah makan siang, Clarice membantuku membersihkan meja sementara Ethan sedang berkemas untuk melakukan perjalanan berikutnya. Dia bersikeras mencuci piring sementara aku mengucapkan selamat tinggal pada Ethan. Kami sedang berpelukan di ambang pintu, ketika tiba-tiba aku mendengar teriakan keras dari dapur. Ethan dan aku sama-sama bergegas masuk ke sana dan melihat Clarice menangis sambil menggenggam tangannya. Ethan dengan panik bertanya, "Apa yang terjadi?" Sementara aku segera mencari kotak P3K. Aku sedang mencuci piring, tapi tanganku tidak sengaja terluka. Cindy, maafkan aku. Aku tidak berhati-hati. Tolong jangan hukum aku. Apa? Apa yang dia bicarakan? Ethan sepertinya memiliki pertanyaan yang sama denganku. Cindy selalu membuatku mengerjakan tugas. Dia mengatakan kepadaku jika aku melakukannya dengan buruk, aku tidak bisa makan malam. Hah? Kenapa dia mengatakan hal yang tidak benar? Menjadi pucat karena kaget, aku bergumam. Tidak, itu tidak benar. Aku tidak ingin tinggal di sini. Ayah, izinkan aku pulang. Clarice menyelaku sambil menangis semakin keras. Maafkan aku, tapi aku harus pergi sekarang. Aku bahkan tidak tahu apakah kamu berbohong atau tidak. Bagaimana bisa kamu mengatakan itu padaku? Clarice berteriak. Dasar monster! Lalu dia berlari ke atas. Aku berdiri di sana tidak tahu harus berbuat apa. Otakku tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Ethan menatapku dan menghela nafas. Mengapa dia tidak mengatakan apapun? Sejujurnya, dia tidak mengira aku tega melakukan itu. Bukan? Aku memutuskan untuk mengkonfrontasi Clarice mengenai hal ini. Jadi, aku pergi ke kamarnya dan dengan tenang berkata, Clarice, kenapa kamu mengatakan itu? Kamu memaksaku melakukan semua pekerjaan rumah. Apa? Bagaimana kamu bisa berbohong seperti itu? Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Oh, tapi apakah orang-orang akan mempercayaimu? Atau gadis kecil yang malang? Ya, Tuhan. Itu aku yang mengira dia adalah anak yang manis. Padahal kenyataannya, dia justru sebaliknya. Aku bergegas keluar dan gemeteran. Aku mengeluarkan ponselku. Aku menelpon Mike dan menceritakan semuanya padanya. Ya ampun, anak itu rumit. Mungkin dia tidak ingin kamu bersama ayahnya. Namun meski begitu, apa yang dia lakukan sungguh aneh. Aku pikir kamu harus menjauh dari mereka. Tapi bagaimana caranya? Aku tidak bisa melarikan diri begitu saja. Lagi pula, Ethan sedang dalam perjalanan lagi, dan aku bertanggung jawab atas dia. Jadi aku menjaga jarak, tidak lagi berbicara atau bersenang-senang. Tapi sepertinya Clarice punya ide lain. Aku sedang menonton TV di ruang tamu ketika Clarice muncul dan menarik bajuku. Cindy, aku ingin kamu bermain video game denganku. Semakin aku diam, semakin keras dia menariknya. Tidak, Clarice, aku sedang tidak mood. Aku berteriak. Mainlah sendiri. Lalu aku pergi. Beberapa saat kemudian, Cass, seorang siswa senior datang untuk memberiku beberapa dokumen. Kami duduk dan minum es teh. Lalu tiba-tiba, bam! Dan tangisan. Oh tidak. Cass dan aku bergegas menuju sumber suara.
Clarice terjatuh dari tangga di ruang bawah tanah dan dikelilingi oleh keranjang cucian dan pakaian kotor. Cass segera berlari ke sana dan membantunya sendiri. Apa kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Cindy menyuruhku mencuci pakaian tepat waktu. Keranjangnya terlalu penuh, jadi aku terpeleset. Tidak, tidak, tidak. Aku berteriak dalam hati ketika Cass menatapku khawatir. Cass, tolong, nanti aku jelaskan. Bisakah kamu pergi? Kenapa? Aku berteriak ke wajah Clarice saat Cass pergi. Jika kamu tidak main denganku, kamu akan jadi pelaku kekerasan terhadap anak. Kamu harus masuk penjara. Ini membuatku gila. Beberapa hari yang lalu, dia ingin ayahnya membawanya pergi dari sini. Dan sekarang dia memerasku karena tidak bermain dengannya. Tepat pada saat itu, Ethan memanggil. Hai Cindy, aku hanya ingin memeriksa kalian berdua. Apakah Clarice sakit atau apa? Apa-apaan ini? Apakah aku gila? Atau keduanya sebenarnya aneh? Ya ampun, aku butuh Mike sekarang. Tolong, bawa aku pergi dari sini, kataku sambil membukakan pintu untuk Mike. Berhenti! Clarice berteriak. Kalian berdua tidak bisa pergi kemana-mana. Oh, sekarang kamu memberitahu apa yang tidak boleh dilakukan? Jika kamu pergi, aku akan memberitahu seluruh dunia betapa buruknya kamu memperlakukanku. Kalian berdua akan masuk penjara. Jadi itu penipuanmu? Seringannya menghilang. Dia menjadi pucat dan tergagap. Tidak, itu milik ayahku. Penipuan ayahmu? Clarice tampak bingung ketika dia menyadari apa yang baru saja dia katakan. Lalu dia segera menutupinya. Tidak ada. Mike duduk dan menatapnya dengan mata tajam. Aku berdiri di sana menunggu jawabannya. Ayahku yang membuatku. Akhirnya, Clarice mengaku. Ternyata, Ethan adalah seorang penipu profesional yang menipu gadis-gadis muda kaya agar memberinya uang. Lebih buruk lagi, dia menyeret putrinya ke dalam rencananya. Rencananya seperti ini. Dia menggunakan ketampanannya untuk menggoda para gadis, lalu kelucuan Clarice untuk mendapatkan empati para gadis. Setelah itu, dia akan melakukan perjalanan bisnis di menit-menit terakhir dan meminta mereka untuk menjaga Clarice. Sementara itu, Clarice berpura-pura sakit parah. Ketika Ethan kembali, dia akan membujuk gadis-gadis itu untuk menyerahkan uang untuk biaya rumah sakit. Lalu dia dan Clarice akan menghilang dari kehidupan mereka. Awalnya dia menyuruhku melakukan apa yang dia katakan dan akan membelikanku sepeda. Bagaimana dengan kebohongan yang kamu buat? Tanyaku masih kaget. Aku mengarang alasan itu agar ayah membawaku pergi. Aku sangat menyukaimu. Jadi aku tidak ingin rencananya berhasil. Lalu kenapa kamu terus bertingkah? Karena Cindy marah padaku. Dan aku ingin dia bermain denganku. Jadi aku melakukan trik itu lagi. Air mata mengalir di wajahku. Sulit dipercaya. Aku dengan sukarela masuk ke dalam perangkapnya sejak awal. Dia bahkan tidak perlu berbuat banyak. Aku merasa seperti orang bodoh. Setelah itu, kami mengungkap kejahatan Ethan. Clarice juga membantu kami. Ternyata, dia bangkrut. Itulah sebabnya istrinya meninggalkan dia. Dan kenapa dia tidak lagi menjadi rekan bisnis ayahku. Ethan ditangkap, tapi ibu Clarice sedang berada di luar negeri. Dan dia menolak kembali untuk putrinya. Sejujurnya, aku mencintai Clarice. Dan aku tidak ingin dia tinggal di panti asuhan. Jadi aku membiarkannya tinggal di tempatku untuk sementara waktu sebelum aku menceritakan semuanya kepada orang tuaku. Jelas, orang tuaku memiliki kapasitas dan kekuatan lebih untuk menghadapi hal ini. Butuh beberapa saat bagi Claire melupakan rasa bersalahnya dan menyesuaikan diri. Namun hubungan kami jadi lebih baik. Dia adalah gadis manis dan pintar yang pantas mendapatkan yang lebih baik dari yang diberikan orang tuanya. Lalu suatu hari, aku pulang dari kampus dan menemukan Clarice sedang meletakkan beberapa mawar di meja makan yang sudah ditata secara romantis dengan lilin dan stik. Cindy, kamu kembali. Bagaimana bisa kamu menyiapkan makan malam lengkap seperti ini? Clarice tidak berkata apa-apa, hanya terkikik dan berlari ke kamarnya. Seseorang memelukku dari belakang. Maukah kau menjadi teman kencanku malam ini? Itu adalah Mike. Kalau dipikir-pikir, kurasa pria sempurnaku ada di depan mataku selama ini. Jadi, sambil nyengir, aku berbalik dan menjawab. Aku pikir kamu tidak akan pernah bertanya. Oh, sudah lebih dari 1 tahun. Dan tempat ini masih persis sama.
pikirku dalam hati. Tiba-tiba, kulihat ada pria berjalan di depanku. Dia kelihatan sangat familiar. Apa mungkin itu dia? Alex! Aku segera mengejarnya dan meraih lengannya. Dia akan menerima bogemku. Tapi saat dia berbalik, ups, kusadari itu bukan Alex, tapi orang asing. Martin Henderson? Aku sangat malu sampai aku tak bisa lagi menatap matanya. Maaf, gumamku sambil berlari menuju lift. Ini pasti takdir, kita bertemu lagi. Aku sedang berdiri di luar gedung saat ku dengar suara. Aku berbalik dan di sanalah dia, laki-laki yang kutemui pagi ini. Hai, aku Martin, katanya lalu mengulurkan tangan untuk menjabat tanganku. Sebelum sempat bereaksi, ku dengar seseorang memanggilku. Itu Tom, sahabatku dari Vietnam. Aku ada kencan makan siang dengannya tapi hampir saja lupa. Oh, aku Lindsay, senang bertemu denganmu. Lalu dengan cepat berpamitan ke Martin dan bergegas menuju ke Tom. Lindsay, bagaimana pekerjaan barumu dan siapa laki-laki itu tadi? Aku merasa sangat sedih saat dia bertanya padaku hal ini. Sebenarnya aku tak begitu mengenalnya. Dia sangat mirip dengan seseorang di masa laluku. Tom memutar matanya. Seseorang di masa lalumu? Oh, ayolah, jangan bilang padaku maksudmu pacarmu yang payah itu yang meninggalkanmu di Vietnam. Ya, apa yang bisa kukatakan? Terlepas apa yang telah Alex perbuat padaku selama ini, aku masih belum bisa menyingkirkannya dari kepalaku. Tom jelas bisa merasakan itu saat mengatakan, jujur saja Lindsay, kau harus melupakannya. Dia benar-benar brengsek. Tiba-tiba, semua kenangan kami bersama kembali terlintas. Setahun lalu, Alex dan aku pergi bertualang ke Vietnam bersama. Kami sudah rencanakan ini bertahun-tahun. Dan ini akan jadi perjalanan panjang, karena kami ingin menjelajah negara ini semaksimal mungkin. Awalnya, semua berjalan sesuai rencana. Tapi, suatu pagi, argumen bodoh membuat kami bertengkar hebat yang membuat Alex sangat marah, hingga akhirnya pergi. Kukira dia hanya perlu melepas emosi lalu nanti akan kembali. Jadi kulanjutkan perjalanan sendirian saja untuk sementara waktu. Tapi hari-hari dengan cepat berlalu, dan tak ada tanda keberadaannya. Dan sejak saat itu aku tak pernah melihat atau mendengar kabar darinya. Seolah dia menghilang begitu saja. Bagaimanapun, aku harus bayar semua biaya perjalanan sendiri, termasuk semua yang dipesan untuk 2 orang. Jadi aku segera kehabisan uang tunai, dan yang tersisa di rekening bank milikku juga tak cukup untuk beli tiket pulang. Jadi kutanyakan ibu apa aku bisa pinjam uang, dan itulah saat dia memberitahuku apa yang terjadi. Keluargaku sedang dalam masalah besar akibat skandal makanan di restorannya. Masalahnya serius dan mereka benar-benar bangkrut. Jadi ibu menyuruhku tetap di Vietnam saja sementara, sampai keadaan lebih tenang. Nah, itulah bagaimana aku akhirnya terjebak di Vietnam setahun penuh dan sisanya kalian tahu sendiri. Aku menoleh ke Tom dan tersenyum. Dia sudah sangat baik padaku. Tom, terima kasih sudah membantuku cari kerja dulu. Kau ini penyelamat. Tom nyengir dan berkata, tidak, aku yang harusnya terima kasih. Sebenarnya, kau alasan kenapa aku berjuang untuk berada di sini di US meraih gelar masterku. Dan kau tahu tidak, aku masih ingin jadi orang yang ada di sisimu. Selalu. Astaga, itu canggung. Aku tak tahu harus bagaimana, tapi kupaksa tersenyum sopan. Ya, aku tahu kalau dia sepertinya punya perasaan untukku, tapi aku hanya menganggapnya sebagai teman baik. Dan, lihat, saat ini sudah banyak yang harus kuurus. Jadi inilah aku sekarang, di perusahaan yang dulu milik keluargaku, membantu orang tuaku menyelesaikan skandal yang terjadi di restoran mereka. Aku tahu kalau klaim itu tak benar, dan aku bertekad membantu mereka memecahkannya, sehingga bisa dapatkan kembali bisnis mereka. Hingga saat itu, aku harus terbiasa bekerja di bawah CEO yang baru, Tuan Garcia. Wah, halo, Tuan Putri yang mulia dari keluarga Stewart. Oh, Tuan Garcia, sudah lama sekali aku tak melihat mata tamak itu. Sungguh suatu kehormatan bagi kami memiliki putri dari mantan CEO sebagai pegawai. Aku lupa menyebutkan tapi coba tebak. Pria kasar itu kebetulan adalah paman Alex. Jadi ya,
Itu disayangkan. Dan ada sesuatu yang tak bisa kusingkirkan dari pikiranku. Hilangnya Alex terjadi di waktu yang sama saat bisnis keluargaku runtuh. Kebetulan atau... Tapi akan kutelusuri. Sejak itu, kukerahkan upaya dalam pekerjaanku. Berharap temukan beberapa petunjuk. Tapi Tuan Garcia tak pernah gagal memberiku masalah yang tak ada habisnya. Untung, Martin ada di pihakku. Yap, benar. Pria yang bertemu denganku di hari pertamaku kerja. Dia sangat suportif, bahkan membawakanku makan malam saat aku lembur. Maksudku, itu baik sekali. Dan makin lama aku habiskan waktu dengannya, makin aku bahagia. Ada hal yang tak asing tentangnya. Tom, bagaimanapun, tak senang akan hal ini. Dia telah melamar untuk magang di perusahaan kami, tapi dia bekerja di departemen kontrol file. Tom sangat kasar ke Martin tiap kali mereka berpapasan, dan itu membuatku sangat tak nyaman. Suatu kali Martin menawariku tumpangan pulang, dan Tom memaksaku supaya pergi dengannya saja. Katanya itu akan lebih aman. Dia sangat tak dewasa. Tapi aku tak punya waktu fokus pada hal itu, karena ada hal lebih besar yang dipertaruhkan. Suatu hari kutemukan di luar sana ada petunjuk yang dapat menuntunku mendapatkan kebenaran. Dokumen sangat rahasia yang disimpan di departemen kontrol file. Isinya adalah semua aktivitas bisnis sebelum keluargaku bangkrut. Dan juga detail bagaimana Tuan Garcia kemudian mengambil alih perusahaan. Aku harus dapatkan dokumen ini. Namun, hanya ada satu masalah. Satu-satunya orang yang dapat mengakses komputer di mana dokumen itu disimpan adalah anggota keluarga Alex. Masalah besar ya kan? Oh ya, suatu malam Tom dan aku pergi makan malam dan dia bertingkah sangat aneh. Tiba-tiba dia berkata, "Lizzie, kau sebaiknya menjauh dari Martin. Ada sesuatu yang mencurigakan tentangnya." Ini menggangguku. Tom, aku tak paham. Apa sih masalahmu dengannya? Tolong dengarkan aku dulu. Kemudian, dia cerita padaku apa yang telah dilihatnya. Suatu malam, dia kembali ke kantor karena dia lupa ponselnya. Lalu kebetulan dia melihat Martin mencoba mengakses dokumen yang sangat rahasia. "Minta akses," kata Martin. "Tolong berikan kode aksesnya." Server menanggapi. "Alexi Joseph Garcia," katanya dengan percaya diri. Lalu kemudian pemindai iris mulai bekerja. "Selamat datang Pak Garcia, akses diberikan." Tom mengamati semua ini dari balik pintu tak bersuara. Dan hanya beberapa kali klik, Martin sudah berhasil mengakses semua file sangat rahasia tanpa ada masalah. Kemudian dengan cepat dia pergi lewat pintu belakang. Aku tak percaya itu. Jika hanya keluarga Garcia yang dapat mengakses, bagaimana Martin melakukan ini? Dan bagaimana dia tahu nama lengkap Alex? Baiklah, aku perlu lebih memperhatikan laki-laki ini. Paling tidak dia sudah mendapatkan file itu. Itu sudah cukup bagiku. Aku harus mendapatkan itu darinya. Beberapa hari kemudian, aku pura-pura laptopku rusak dan menanyakan apa bisa kupinjam miliknya untuk mengirim beberapa email. Dengan cepat kuperiksa file miliknya, tapi tak kutemukan apapun. Di mana kira-kira dia menyimpannya? Lalu suatu hari kulihat dia menyelipkan USB ke tasnya. Nah, itu mencurigakan. Mungkin itu yang kuperlukan. Sore itu aku mengajaknya keluar minum kopi. Lalu kemudian sengaja kujatuhkan ponselku supaya bisa kucari cara menggapai ke dalam tasnya lalu mengambil USB. Sayangnya, itu tak berjalan lancar. Aku malah menumpahkan kopiku dan itu mengenai lengan Martin. Dia selalu memakai lengan panjang meski di hari panas terik. Tapi tentu saja kopi itu sudah tumpah kemana-mana. Jadi segera dia menyingsingkan lengan bajunya. Dan itulah saat aku melihatnya. Bekas luka di lengannya. Aku terkesiap. Bagaimana kau dapatkan bekas luka ini? Terlihat sama persis seperti punya mantanku. Alex punya bekas luka yang sama. Sebelum aku bisa berkata apa-apa lagi, Martin membentak dan berkata, "Bekas luka apa?" Kemudian dengan cepat ditariknya lengan bajunya ke bawah. "Jangan bohong padaku, Martin. Aku melihatnya. Dan aku tahu ada yang mencurigakan tentangmu. Kenapa kau akses ruang server di jam 10 malam? Dan bagaimana kau tahu nama lengkap Alex? Beritahu padaku siapa dirimu. Aku tahu ada yang tak asing tentangmu. Beritahu saja aku kebenarannya." "Ya, ini aku, Alex." Dia berbicara ragu-ragu, kemudian memintaku untuk tenang. Tapi aku tak tahan. Jantungku rasanya berhenti berdetak. "Teganya kau lakukan ini," jeritku.
Apa kau dan pamanmu merencanakan ini sekian lama? Lindsay, biar ku jelaskan. Ku jalani operasi plastik, tapi ini tak seperti yang kau pikir. Aku ada di pihakmu. Aku ingin menggulingkan pamanku dan mengembalikan perusahaan ke keluargamu. Percayalah padaku. Kemudian Martin, atau sebaiknya ku sebut Alex, memberitahu keseluruhan ceritanya. Ternyata, Tuan Garcia merencanakan semua untuk menyabotase bisnis keluargaku dan memanfaatkan Alex untuk membantu melakukannya. Dia bahkan mengarang cerita bahwa terjadi perseteruan antara dua keluarga kami dan bahwa ayahku mencoba membuat bangkrut keluarga Alex yang membuat orang tuanya diambang keputusasaan. Tentu saja ini membuat Alex marah karena dia sangat protektif dengan keluarganya dan terpupuk di dirinya keinginan kuat untuk balas dendam. Tapi setelah membantu pamannya mengambil alih bisnis keluargaku, dia menemukan tak hanya Tuan Garcia itu bukan pamannya, tapi ternyata dia, Alex, juga seorang yatim piatu. Rupanya, Tuan Garcia tak ada hubungan darah dengan Alex. Dia pun tak tahu apapun soal almarhum orang tua Alex. Pria pendengki itu memanipulasi orang dengan cara apapun untuk keuntungannya. Alex merasa jijik telah dimanfaatkan dan dibohongi seperti ini. Jadi dia bertekad membalas dendam ke pamannya dengan mengganti identitasnya dan mengungkap semua untuk membawa keadilan untuk keluargaku. Dia lalu tunjukkan padaku semua yang dia dapat dari file rahasia. Semua trik kotor yang Tuan Garcia pakai untuk menyabotase dan mengambil alih perusahaan. Dia bahkan telah membawa perusahaan ke jalan yang salah melalui banyak sekali tindakan ilegal. Tapi kemudian Alex memberitahu bahwa sebelum jadi Martin, dia membeli sejumlah saham. Dan sekarang dia akan mentransfernya padaku supaya bisa kuambil alih perusahaan keluargaku. Aku tak percaya ini. Aku langsung tunjukkan semua bukti ke jajaran direksi. Dan segera semuanya terselesaikan. Akhirnya, Tuan Garcia tak hanya didepak dari perusahaan, tapi dia juga dijatuhi hukuman penjara atas praktek bisnisnya yang tidak etis. Dan itu semua berkat Alex. Orang yang paling kutaruh dendam adalah orang yang paling membantuku mendapatkan kembali semua yang telah hilang. Sedangkan aku dan Alex, ya, sudah jelas kami masih punya perasaan terhadap satu sama lain. Tapi setelah semua yang kami lewati, kurasa yang terbaik adalah memberi waktu sebelum kami kembali berhubungan. Ditambah, Tom mengaku dia menyukaiku, yang tentu saja sudah jelas. Tapi aku tak ingin membuatnya kecewa. Hanya waktu yang akan menjawab apakah aku dan Alex memang ditakdirkan bersama. Emma, gurumu bodoh buah, menelpon lagi. Katanya nilaimu mengerikan dan kau tidak memperhatikan di kelas. Kenapa kau tak bisa seperti kakakmu? Tidak dengan ceramah ini lagi. Selalu seperti ini sejak aku mulai SD. Di mata ibu, hanya kakak perempuanku Eva yang mewarisi kepandaian ayah kami. Sementara aku cuma anggota keluarga yang tak berakal. Seolah begitu. Dia cuma pandai baca buku-buku yang tak berguna. Pasti dia tak tahu apapun yang sifatnya teknis, seperti cara kerja perusahaan internet ayah dan semacamnya. Tapi terserahlah, aku tak peduli. Aku kenyang, ujarku sambil bangkit lalu menuju ke markas kecilku. Garasi. Aku sibuk mengerjakan proyek pribadiku, jadi aku tak punya waktu untuk peduli siapa anak favorit ibu. Oh, kalian pasti bertanya apa yang sedang kukerjakan. Nah, alat ini memancarkan Wi-Fi. Terdengar familiar ya kan? Tapi alatku ini bisa memancarkan ke seluruh penjuru kota. Tidak hanya itu, koneksinya jauh lebih kuat dan stabil daripada yang orang gunakan di rumah. Dan lebih nyaman tanpa semua kabel dan lainnya. Tanpa diragukan lagi, ini karyaku yang paling membanggakan. Dan sungguh suatu kebetulan kalau beberapa hari sebelumnya di sekolah, Bu Dobua mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya, sekolah mengadakan lomba penemuan. Umumnya, aku selalu melewatkan acara sekolah, tapi kali ini berbeda. Kontes ini bisa jadi menyenangkan, ya kan? Tak boleh buang-buang waktu, jadi kucurahkan semua waktu senggangku siang dan malam mempersiapkan lomba penemuanku. Dan kalian tak akan percaya apa yang terjadi. Aku menang juara pertama. Dan tak hanya itu saja. Salah satu jurinya, Pak Robert, sangat tertarik dengan penemuanku sampai-sampai ia menawarkan untuk berinvestasi untuk itu. Awalnya, aku agak takut dan ragu untuk menyetujui. Maksudku, aku kan masih SMA. Tapi ini merupakan kesempatan seumur hidup. Jadi bagaimana bisa aku menolaknya?
Jadi setelahnya, Pak Robert memilah-milah pabrik manufaktur dan ruang kantor untukku di tengah kota. Ini keren, tapi aku lebih memilih bekerja di garasiku. Lebih nyaman seperti mengingat aku masih sekolah dan lainnya. Ku tingkatkan alatku dan meluncurkannya ke publik. Dan kalian tahu apa? Itu sukses besar. Kurang lebih semua orang di kota mengganti peralatan wifi mereka yang lama dan lamban lalu mengakses punyaku. Kemudian suatu hari, aku mendapat telepon dari saluran berita lokal untuk mewawancaraiku dan keluargaku di rumah. Oh ya Tuhan, yes. Oh, hanya ada satu hambatan. Aku belum cerita ke keluargaku soal ini karena aku tak tahu. Mungkin karena aku tahu tak mungkin mereka percaya padaku. Seperti waktu ku dapat nilai A untuk ujian fisikaku dan ibu langsung bertanya apa aku mencontek. Tapi, ya terserah. Ini jauh lebih besar daripada itu. Jadi cepat-cepat ku berlari ke bawah ke ruang tamu dan dengan bersemangat cerita ke keluargaku bahwa penemuan yang bermanfaat bagi kota adalah karyaku. Tapi ibu dan Eva tertawa terbahak-bahak. Jadi kau memberitahu kalau wifi ini yang tersiar ke seluruh penjuru kota adalah penemuanmu? Ya bu, itu karyaku. Lalu ibu dan Eva tertawa bahkan lebih keras. Sayang, sudah cukup buruk kau ini gagal di sekolah. Tolong jangan mulai berbohong. Lupakan saja. Kenapa repot-repot ku coba? Kemudian, pagi berikutnya, saat bel pintu berbunyi, ibu membukanya dan melihat seorang reporter dan kamerawan. Ia tak percaya yang dilihatnya. Ibu dan Eva bertukar pandangan panik, lalu bergegas ke atas untuk bersiap. Itu lucu sekali. Histeria terus berlanjut ketika mereka mewawancarai orang tuaku. Kusaksikan ayahku yang gugup dan berkeringat berdiri di sana canggung bagai patung. Sementara ibuku mulai membual tentangku seperti, segera setelah Emma lahir, aku tahu dia itu jenius seperti ayahnya. Aku selalu mendukungnya untuk mengejar mimpinya. Ya ampun, piala Oscar jatuh kepada ibuku. Aku tak tahu ia bisa berakting sebaik itu. Jujur saja, sejauh yang bisa ku ingat, ibu tak pernah mengatakan hal baik apapun tentangku, sekalipun. Tapi sekarang setelah ia tahu aku otak di balik wifi kota, dia mungkin akan memperlakukanku dengan berbeda, ya kan? Salah. Kemudian suatu malam aku turun ke bawah mengambil segelas susu dan tak sengaja dengar ibu dan ayah ngobrol di ruang keluarga. Emma itu anak egois. Seberapa buruk ini akan mempengaruhi usahamu? Kenyataannya, perusahaan sedang mengalami masa sulit. Tapi jangan khawatir, kami akan berusaha sebisa mungkin. Hah? Apa yang sudah kulakukan? Dan apa yang salah dengan perusahaan ayah? Ku coba menguping lebih lama, tapi tiba-tiba ku dengar ayahku berdiri dari sofa. Jadi dengan cepat aku lari naik ke kamarku. Hari berikutnya, ayah lupa membawa makan siangnya ke kantor. Jadi ibu menyuruhku membawakannya. Tapi saat aku sampai ke lantai 4, perusahaannya ternyata lenggang. Hah? Kemana semua orang? Apa semuanya sedang libur atau bagaimana? Tapi itu tak mungkin kan? Sore itu, saat makan malam, kutanyakan ke ayah. Aku pergi ke kantor ayah siang tadi, tapi tak ada satupun orang di sana. Ada apa? Ibu langsung meletakkan sendok garpunya dan menatap ayah dengan tatapan kaget. Apa yang dikatakan Emma barusan itu benar? Ayah menundukkan kepalanya dan menghela napas. Ya, itu benar. Kututup perusahaan untuk sementara waktu di minggu lalu. Aku tak mau kalian semua khawatir jadi aku tak memberitahumu. Maafkan aku. Apa? Bagaimana bisa kau lakukan itu? Kau bilang akan memperbaikinya. Saat itulah aku tersadar. Tapi aku berdoa dengan sangat bukan itu kenyataannya. Jadi aku bertanya pada ayah, apakah itu karena alatku? Ayah tak menjawabku. Dia hanya menunduk sedih menatap makan malamnya. Tapi aku tahu apa maksud dari diamnya. Aku benar. Tiba-tiba, Eva berdiri dan membentak depan wajahku. Ini semua salahmu. Kau yang ciptakan alat bodoh itu dan sekarang bisnis ayah berada di ujung tanduk. Itu memang tipikalmu. Kau tak pernah berpikir sebelum bertindak. Lalu dia berderap naik ke atas. Aku hanya duduk di sana tak bisa berkata-kata. Aku hanya ingin keluargaku bangga padaku. Tapi sepertinya mereka malah membenciku lebih dari sebelumnya. Kemudian ayah menoleh padaku dan dengan lembut berkata, Emma, ini bukan salahmu. Aku seperti sedang menunggu ibuku untuk berkata sesuatu, apapun, tapi ia tak melakukannya. Ia hanya membereskan meja. Aku merasa sangat bersalah tentang apa yang terjadi pada ayah. Tapi hey, sekarang aku harus bekerja lebih keras supaya aku bisa menafkahi keluargaku, ya kan? Setelahnya, ibuku benar-benar mengghostingku. Sedangkan kakakku,
Kapanpun kami berpapasan, dia menatapku tajam dan menggumamkan komentar jahat seperti, "Mari kita lihat berapa lama sampai bisnis berhargamu ini gagal." Aku berusaha mengacuhkannya, tapi dia makin menjadi-jadi. Suatu hari Minggu aku berada di garasiku sedang bekerja, saat tiba-tiba ku dengar suara keras datang dari luar. Ku buka pintu garasi dan melihat kerumunan orang membawa spanduk mengatakan, "Kami kehilangan pekerjaan karenamu, dan tak ada pekerjaan tak ada masa depan." Ya Tuhan, mereka para pendemo. Kurasa mereka dari kantor ayahku. Tunggu dulu, kulihat wajah yang tak asing. Eva? Dia membawa spanduk besar bertuliskan, "Ayahku kehilangan pekerjaan karenamu." Akhirnya, ayah keluar dan membubarkan kerumunan. Kemudian ia mengadakan rapat keluarga mendesak. "Teganya kau lakukan itu padaku. Pertanyaan yang benar seharusnya teganya kau lakukan itu ke ayah. Berkat kamu, puluhan orang kehilangan pekerjaan mereka. Kau buat hidup orang lain menderita." "Cukup, kalian berdua. Eva, yang kau lakukan itu keliru. Keluarga seharusnya saling mendukung." "Tapi ayah, dia..." "Tidakkah kau dengar apa yang barusan kukatakan?" Eva melempar pandangan benci, lalu lari ke kamarnya. Aku menatap ibu yang bersandar di dinding dengan kedua tangan terlipat. Apa ibu setuju dengan apa yang Eva lakukan, atau ia berada di pihakku? Ya Tuhan, tolong katakan sesuatu. Tapi yang mengagetkanku, setelah itu, ibu mulai bicara lagi padaku. Dan ia sebenarnya bersikap baik. Ia bahkan mulai membereskan kamar dan tempat kerjaku. Wah, ini hal baru. Apa ia akhirnya menerimaku? Kemudian suatu hari ku terima banyak sekali email keluhan tentang wifi-ku. Butuh waktu seharian, tapi akhirnya kutemukan penyebab masalahnya. Laptopku. Seseorang telah merusaknya. Tak perlu seorang jenius untuk mengetahui siapa itu. Eva, pastinya. Tapi aku perlu bukti, jadi kusiapkan jebakan. Keesokan malam, saat semua orang sedang makan, aku turun ke bawah. Cepat-cepat mengambil selembar roti dan berkata, "Aku mau pergi, ada urusan. Oh, dan tolong bisakah kalian jangan masuk ke garasi? Karena aku sedang mengunggah beberapa file penting." Ibu dan ayah mengangguk dan tersenyum padaku. Di sisi lain, Eva cuma memutar mata lalu lanjut makan. Iya, paling tidak aku tahu rencanaku sedang berjalan. Aku jalan keluar dan sembunyi di balik semak-semak. Jadi, apa rencanaku kalian tanya? Nah, kusiapkan laptopku supaya saat ada yang membukanya, secara otomatis laptop akan mengirim notifikasi ke ponselku dan menyalakan kamera supaya bisa kulihat siapa itu. Kutunggu 1 jam lamanya, tapi belum ada apa-apa. Lalu tiba-tiba ponselku berbunyi. Seseorang membuka laptopku. Dia belum menyalakan lampunya, jadi terlalu gelap untuk melihatnya. Tapi aku yakin 100% siapa itu. Waktunya untuk mengungkap. Apa yang kau lakukan mengendap-endap di luar sini? Eva? Apa yang dilakukan di sini? Tunggu, jika Eva di sini, lalu siapa yang ada di garasi? Tak menjawab pertanyaan Eva, aku lari secepatnya ke garasi untuk menangkap penyusup ini. Dan segera saat ku nyalakan lampu, tak bisa kupercaya siapa yang mengutak-ngatik laptopku. Itu ibu. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku mengadakan rapat keluarga dan memberitahu semua orang apa yang ibu lakukan. Ayah dan Eva terlihat kaget dan bertanya ke ibu kenapa ia melakukannya. Aku hanya tak tahan melihat ayahmu menderita lebih lama. Ia curahkan hidupnya untuk perusahaan itu, dan ia sekarang cuma jadi bahan ejekan. Apa kalian sadar kalau tetangga dan kerabat kita sudah bergosip tentangnya? Mereka menganggap sungguh sayang dia kalah dengan putrinya sendiri. Jadi kulakukan apa yang akan dilakukan oleh istri yang punya harga diri. Apa ibu serius? Kenapa ibu tak bicara saja padaku? Yang kuinginkan hanyalah agar ibu bicara padaku, tak lebih. Tapi tidak, ibu memutuskan untuk sembunyi-sembunyi dan berusaha menyabotase saja bisnisku. Setelah pengkhianatannya aku jadi muak. Jadi aku tak bicara padanya dan menghindarinya sebisa mungkin. Wajar jika ibu bersikap dingin terhadapku. Tapi aku tak pernah menyangka ibu sanggup melakukan ini. Ini terjadi selama berminggu-minggu dan jadi cukup menjemukan. Percayalah padaku, tak menyenangkan berusaha menghindari seseorang di rumah sendiri. Tapi kemudian suatu hari aku pulang dari sekolah dan kulihat ayah duduk di pojok ruang keluarga, memperbaiki PC-nya. Astaga, ayah nampak sangat menyedihkan. Saat itulah aku tersadar, ini passion-nya. Dan kurenggut itu darinya. Segera aku paham kenapa ibu lakukan apa yang diperbuatnya. Ibu melihat betapa sedihnya ayah,
Tapi tahu ia tak akan pernah mengatakan apapun padaku karena ia selalu mendukung. Tapi bagaimana bisa ku perbaiki semuanya? Haruskah ku lepas semuanya agar ayahku bisa kembali membuka perusahaannya? Ah, kenapa ini sangat sulit untuk dipecahkan? Tunggu dulu. Kurasa aku punya solusinya. Kalian pasti penasaran apa yang dikerjakan ayahku di sini. Nah, aku punya ide kami sebaiknya kerjasama. Ayahku jago teknologi, jadi tak butuh waktu lama menunjukkan padanya bagaimana segala sesuatunya berjalan di sini. Oh, dan karena bisnisku sudah berkembang, kami juga bisa mempekerjakan beberapa karyawannya yang sebelumnya. Dengan adanya ayah yang membantu, aku jadi punya waktu untuk fokus ke pendidikanku. Bahkan Eva mulai membantu. Dan dia mahir dengan itu. Aku menjadikannya asisten ayah. Sungguh bisnis keluarga yang baik. Hah! Sedangkan ibu, kami bicara panjang lebar. Akhirnya kukatakan padanya betapa perlakuannya terhadapku membuatku merasa buruk. Lalu ia meminta maaf atas semua yang dilakukannya. Aku akhirnya memaafkan ibu. Aku tahu ia hanya lakukan itu karena sangat mencintai ayah. Jadi, setelah semua drama itu, kami kini merupakan keluarga besar yang bahagia. Ini sisanya. Terima kasih banyak. Tak masalah. Selamat untuk kalian berdua. Kalian mungkin berpikir, kenapa cewek itu begitu senang memberiku uang? Nah, itu biaya konsultasi untuk membantunya dapatkan gebetan. Yap, ini semua berawal sekitar sebulan yang lalu. Yang karena berkat saranku, BFF-ku si Helen dapat cowoknya yang seksi look. Dan bagian terbaiknya adalah hanya butuh satu foto. Ya, aku tahu kalau cowok seperti Luke sangat muak pacaran dengan cewek yang sulit disenangkan dan populer. Jadi saat temanku yang imut dan baik hati ini memberi Luke sketsa yang digambarnya, lalu dengan malu-malu mengutarakan perasaan kepadanya, sesuai perkiraan, Luke jatuh hati padanya. Kalian tanya bagaimana aku bisa punya rencana sekeren itu? Nah, pada dasarnya aku punya kekuatan super untuk membaca pikiran cowok. Selain itu, aku juga tahu karakter asli tiap tipe cowok. Kenapa? Itu karena aku sudah hidup dengan 3 saudara cowok luar biasa selama 15 tahun terakhir. Dan setiap hari aku harus tahan dengan kebiasaan buruk mereka. Seperti halnya kakak tertuaku Axel, si penyuka olahraga. Di luar, dia selalu cemerlang dan rapi. Tapi di rumah, dia tak pernah bereskan kamarnya dan pernah seminggu penuh tak mandi. Iu. Lalu ada kakakku yang nomor 2, Stephen, anak ajaib yang tak banyak bicara. Kecuali dia ada di rumah, maka dia tidak akan berhenti membual akan segala sesuatu di dunia ini. Aku bersumpah, aku tak pernah melihatnya diam lebih dari 1 menit. Lalu yang terakhir adalah adikku yang paling kecil, Gavin, si anak ramah. Helen kira dia itu sangat baik dan gentleman. Tapi dia tak melihatnya di rumah ketika selalu menggodaku dan mencuri makananku. Ya Tuhan, hanya membicarakan itu membuat darahku mendidih. Jadi katakan, apa aku belum memenuhi syarat untuk buka layanan konseling hubungan dengan pengetahuan yang luas tentang laki-laki? Tapi sebenarnya itu ide Helen. Dia yang akan cari klien dan aku yang beri saran untuk membantu mereka dapatkan hati yang ditaksir. Dan hingga saat ini, tingkat kesuksesan konsultasi kami 100%. Jadi, tak heran kalau nama kami dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru sekolah. Suatu hari aku sedang makan siang saat Helen datang mendatangiku dan dengan bersemangat berkata, "Kita dapat klien besar." Siapa itu? Ternyata itu adalah Claire. Cewek jahat populer di sekolah. Langsung kugelengkan kepalaku. Aku tak akan melakukannya. Kau tahu aku sama sekali tak suka Claire. Ayolah, dia bayar 2 kali lipat dari biasanya. Tidak, aku tak mau membantunya. Tapi Madeline kumohon, aku sudah terima uangnya. Apa? Apa dia serius? Lalu, menghadapi mata tajamku, Helen segera melanjutkan. Kau tahu, Claire itu sudah sangat populer. Jadi, dengan ide brilianmu yang penuh tips dan trik, dia akan dapatkan cowok itu dan kau akan dapatkan validasi. Kurasa ini akan bagus untuk konsultasi ini. Lagi pula, Helen ada benarnya. Tak peduli tipe cowoknya, aku selalu tahu apa yang perlu dilakukan untuk menarik perhatiannya. Oke, jadi, siapa targetnya? Ryan. Apa? Ryan, si kutu buku itu? Claire menyukainya? Sebagai jawaban, Helen hanya tersenyum, mengangguk, lalu kemudian mengunyah makan siangnya. Ya, aku tak menyangka hal itu. Tapi terserahlah, itu urusan Claire. Meskipun targetnya cowok kutu buku yang terkenal benci cewek-cewek dan tak pacaran, itu tak akan mengintimidasi si Madeline ini. Jadi, kumulai misi taktik untuk Claire. Sekarang, coba lihat. Si kutu buku pasti akan jatuh hati dengan cewek yang punya minat sama dengannya, ya kan? Jadi, hari berikutnya, sesuai rencana,
Claire menunggu Ryan di depan kelas sastra. Melihat Ryan dari jauh, dia langsung mengeluarkan buku Wuthering Heights dan pura-pura membacanya dengan serius. Tapi Ryan hanya berlalu bahkan tanpa meliriknya. Jadi dia langsung mengejarnya dan membaca satu paragraf keras-keras. Tapi Ryan tetap berjalan dan bahkan memasang kembali headphone-nya. Di titik ini, Claire hanya bisa berdiri di sana dan menghentak kakinya. Ya, itu kegagalan besar. Sepertinya harus kuubah strategi. Bagaimana kalau Lego? Maksudku, kutu buku mana yang tak suka itu? Dengan pemikiran ini, kuhabiskan sepanjang hari membantu Claire merakit model Hogwarts untuk diberikan ke Ryan. Dia dengan bangga menunjukkan mahakaryanya itu. Tapi Ryan bergumam, "Tidak, terima kasih." Lalu berlalu pergi, meninggalkan Claire dengan wajah kebingungan. Dan begitu seterusnya. Dari mulai menyuruh Claire memberinya kue Star Wars, sampai menempelkan foto dirinya berpakaian Black Widow di lokernya. Trik-trikku tak ada yang berhasil ke Ryan. Ya Tuhan, kenapa cowok ini aneh sekali? Beberapa hari kemudian, saat ku taruh bukuku di loker, Claire muncul dan berkata dengan licik, "Layanan macam apa yang kalian berikan? Ini sudah berminggu-minggu. Kenapa Ryan belum juga memperhatikanku?" Perlahan tapi pasti, teruslah melakukannya. Percaya padaku. Mempercayaimu? Aku hanya akan memberimu seminggu lagi. Jika kau tak bisa menyelesaikan tugas pada saat itu, aku akan pastikan semua orang tahu betapa buruk saran-saranmu itu. Lalu dia pergi. Dasar anak sombong menyebalkan. Tapi aku bisa apa? Aku harus menyelesaikan tugas. Kalau tidak, layanan konsultasiku harus berakhir. Lagi pula, Madeline ini tak bisa gagal begitu saja. Dan itulah saat aku dapat ide. Seperti yang kalian lihat, Ryan sedang asik menulis esai di laptopnya. Dan ada aku, Claire, dan Helen duduk di meja terdekat. Pura-pura baca buku. Padahal pada nyatanya, kami mengawasi pergerakan Ryan. Tiba-tiba, Ryan berteriak, yang membuat seluruh orang di perpustakaan tersentak dan akibatnya dapat tatapan marah dari pustakawan. Lalu Claire melenggang ke arahnya dan dengan suara manis berkata, "Hei Ryan, apa semuanya baik-baik saja?" "Tidak, laptopku rusak. Esaiku yang penting ada di sana dan aku belum menyimpannya. Ini tak mungkin terjadi." Dia memencet-mencet tombolnya. "Akan kuperiksa, aku cukup jago dengan komputer." Dia menunduk di depan laptop itu. Tiba-tiba, laptop Ryan mengeluarkan suara dan kembali menyala. Dan esai itu baik-baik saja. Wah, siapa sangka kalau cewek seksi seperti Claire bisa jadi ahli IT, ya kan? Ryan mengucapkan terima kasih banyak pada Claire dan bahkan mengundangnya makan siang. Aha, sukses akhirnya. Tapi, hey, jangan bilang padaku kalau kalian juga percaya Claire tahu banyak soal komputer. Tentu tidak. Itu semua berkat kakakku Stephen. Dia menunjukkan padaku cara cepat menginstal software untuk membuat komputer seolah rusak. Jadi kugunakan di laptop Ryan saat dia pergi mengambil buku. Kakakku juga tunjukkan padaku kode rahasia untuk membuatnya bisa bekerja lagi secepat kilat. Dan kusampaikan hal ini ke Claire. Akhirnya, misi tersulit yang pernah kuhadapi beres. Claire dan Ryan sudah resmi pacaran. Aku ingin merayakannya, jadi aku berencana pergi nonton dengan Helen. Tapi kemudian Luke memberinya kejutan tiket ke taman hiburan dan Helen batal ikut untuk bisa pergi dengannya. Lebih penting teman daripada pacar. Jadi, disinilah aku sendiri. Bisa dibilang suasana hatiku sedang tidak baik. Tapi yang membuatnya lebih parah lagi, pasangan yang duduk di belakangku terus saling menggoda. Berciuman dengan keras dan bahkan menendang kursiku. Aku tak tahan lagi. Aku berbalik dan hendak mengomeli mereka berdua. Hah? Itu adalah Claire dan Jackson, si pembuat onar di kelas matematika. Mereka berdua juga panik saat mereka melihatku. Apa ini? Bukannya dia baru saja minta aku membantunya dapatkan Ryan? Sebelum bisa kutanyakan apa yang terjadi, dia menarikku ke lobi. "Kau sebaiknya tutup mulut soal ini, kalau tidak..." "Aku tak paham. Kukira kau menyukai Ryan." Yang benar saja. Tentu saja aku tak benar-benar suka si kutu buku itu. Aku hanya memanfaatkannya. Jika kau beritahu siapapun soal ini, kupastikan layanan konsultasimu akan berakhir." Apa? Apa dia mengancamku? Ya, memang benar dia membayar untuk jasa layanan. Tapi itu tak berarti aku terima kalau dia memanfaatkanku untuk tujuan jahat. Aku tak bisa diam saja dan menyaksikan Claire mempermainkan perasaan Ryan seperti ini. Jadi, kutinggalkan bioskop dan pergi ke rumah Ryan. Segera saat dia membuka pintu, kuceritakan padanya yang sebenarnya. Dia terlihat kesal akan hal itu, lalu berteriak menyuruhku pergi. "Tolonglah Ryan, kita tak bisa biarkan dia lolos begitu saja. Kita perlu memberinya pelajaran." Dia memikirkan hal ini, lalu akhirnya mengangguk dan dengan ketus berkata, "Ya, sudah, terserah."
Untungnya, di akhir pekan itu, orang tua Claire mengundang Ryan ke rumah untuk makan malam. Sekarang, biarkan rencana pembalasan dimulai. Ini Claire, ponselku mati, jadi kupinjam punya adikku untuk mengirim pesan padamu. Datanglah dalam 15 menit. Aku sangat merindukanmu. Oke, dalam perjalanan, mencintaimu, X. Aku sedang memikirkan rencana itu sekali lagi. Lalu tiba-tiba kulihat seseorang menyelinap dekat jendela kamar Claire. Itu Jackson. Dengan cepat dia memanjat ke kamar Claire. Lalu kukirim pesan ke Ryan. Mangsa sudah tiba. Kemudian memanjat mengikuti Jackson. Melihatku, Jackson panik. Apa yang kau lakukan di sini? Tepat saat itu, kami mendengar langkah kaki di luar. Takut ketahuan, Jackson menuju jendela untuk kabur. Tapi dengan cepat segera kuhadang jalannya. Apa yang kalian berdua lakukan di kamar Claire? Itu adalah ibu Claire, dan di belakangnya adalah Ryan, dan Claire yang wajahnya panik. Claire, bisakah kau jelaskan padaku kenapa sepertinya ada pertemuan bertempat di kamarmu? Claire terlihat kebingungan, lalu berseru. Itu, begini. Aku pacaran dengan Jackson. Aku bohong ke ibu aku pacaran dengan Ryan hanya karena dia siswa berprestasi. Jadi ibu tak akan melarangku menemuinya. Karena aku tahu ibu tak akan pernah menerima Jackson. Ternyata, orang tua Claire sangat senang putrinya pacaran dengan cowok pintar seperti Ryan. Sampai ingin mengundangnya. Itulah kenapa dia menyewaku untuk membantunya. Mereka sangat marah mengetahui dia telah menipu mereka. Dan tak mengejutkan, mereka menghukumnya sebulan tanpa uang saku. Kasihan dia, tapi dia pasti sudah menduganya. Jadi, sekarang apa? Ya, kuputuskan untuk menghentikan layanan konsultasi. Aku suka sekali membantu orang lain, tapi aku tak suka melihat ada yang terluka. Kebanyakan orang menggunakan jasaku untuk alasan baik, tapi aku tak akan pernah lagi bisa yakin kalau tak akan ada yang memakainya dengan alasan yang salah. Dan aku tak mau terlibat dengan hal tersebut. Bagaimanapun tak semuanya buruk, karena aku jadi punya teman baru. Ryan, omong-omong soal itu, dia pernah menemuiku setelah kelas selesai dan berkata, Hei, aku perlu bantuan konsultasimu. Ini cukup mendesak. Kuhela napas dan menjawab, Ryan, kau tahu aku sudah tak lakukan itu lagi. Tapi kau berhutang padaku. Aku ingin kau bantu aku mengajak cewek cantik ini jalan. Aku sangat menyukainya. Namanya Madeline. Hah? Aku tak kenal ada Madeline lain? Oh, tunggu dulu. Yang dia maksud, aku? Tepat pada waktunya, Helen dan Luke muncul. Hai Ryan, jika Madeline menolak kasusmu, akan kutangani. Aku juga punya banyak pengalaman. Aku memutar mataku padanya, lalu melirik Ryan. Ya Tuhan, dia menyukaiku. Wajahku tak bisa berhenti merona. Sepertinya si mak comblang ini baru saja berhasil menjodohkan diri sendiri.